Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anindita Dwi Putri dari kelas 11.5. Kali ini aku akan mengerjakan remedial bahasa Indonesia tentang karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu ada apa aja sih di dalamnya? Saya akan menunjukkan ada apa aja di dalam karya ilmiah tersebut. Di dalam karya ilmiah tersebut terdapat bagian awal. Yang pertama ada halaman judul, adalah halaman paling depan dari karya ilmiah yang berisi informasi penting. Dan yang kedua kata pengantar adalah bagian awal yang berisi ucapan syukur, terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu selama proses penulisan karya ilmiah, serta gambaran umum tentang isi karya ilmiah. Dan yang ketiga ada abstrak adalah ringkasan singkat dari seluruh isi karya ilmiah yang biasanya terdiri dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Adapun bab 1 pendahuluan dalam karya ilmiah formal berfungsi sebagai bagian pembuka yang memperkenalkan topik penelitian, latar belakang masalah, serta tujuan dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu adalah latar belakang, memberikan konteks dan penjelasan tentang pentingnya topik yang diteliti, serta permasalahan yang melatar belakangi penelitian. Contohnya, banyak siswa mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika, diduga salah satu penyebabnya adalah waktu belajar yang kurang. Dan yang kedua ada rumusan masalah, menyatakan masalah penelitian secara spesifik dan terfokus yang akan dijawab melalui penelitian ini. Contohnya, apakah ada pengaruh lama waktu belajar terhadap nilai matematika siswa. Dan yang ketiga ada tujuan penelitian, menjelaskan apa yang ingin dicapai atau ditemukan dalam penelitian ini. Contohnya, mengetahui hubungan antara lama waktu belajar dengan nilai matematika siswa. Dan yang keempat ada manfaat penelitian, menjelaskan kontribusi atau dampak yang diharapkan dari hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Berikutnya ada bab 2 tentang landasan teori. Teori yang pertama itu teori belajar adalah proses perubahan perilaku melalui pengalaman atau skenario. Contohnya, siswa jadi lebih paham matematika setelah sering latihan soal. Dan yang kedua ada teori motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu atau Maslow. Contohnya, siswa termotivasi belajar agar dapat nilai bagus. Dan yang ketiga ada penelitian sebelumnya. Andi 2021 menemukan bahwa semakin lama waktu belajar semakin tinggi nilai matematika yang diperoleh. Berikutnya, bab 3 metode penelitian ada metode kuantitatif. Pengertiannya adalah metode penelitian yang menggunakan angka atau data statistik untuk mengukur dan menganalisis hubungan antar variabel. Contohnya penelitian ini menggunakan data berupa jumlah jam belajar atau dalam jam dan nilai matematika siswa untuk melihat hubungan antar keduanya. Dan yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Contohnya, data dikumpulkan melalui kuesioner, siswa mengisi berapa jam mereka belajar setiap harinya. Dan yang kedua, nilai rapot, digunakan untuk mengetahui nilai matematika siswa. Berikutnya ada bab 4 itu pembahasan. Pengertian dari bab pembahasan adalah bagian yang menjelaskan hasil data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Lalu dibandingkan dengan teori atau dugaan awal. Tujuannya untuk melihat apakah ada hubungan antar variabel. Contohnya setelah data kuesioner dan nilai rapot dikumpulkan, penelitian menemukan bahwa siswa yang belajar lebih dari 2 jam per hari cenderung mendapatkan nilai matematika lebih tinggi. Hasil ini menunjukkan korelasi positif antara lama waktu belajar dengan nilai matematika, sesuai dengan teori belajar dan motivasi yang dibahas sebelumnya. Berikutnya, bab 5 penutup. Kesimpulan pengertiannya adalah ringkasan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah berdasarkan data dan pembahasan. Contohnya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa lama waktu belajar berpengaruh positif terhadap nilai matematika siswa. Semakin lama waktu belajar, semakin tinggi nilai yang diperoleh. Dan yang kedua saran adalah usulan atau rekomendasi dari peneliti berdasarkan hasil peneliti ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Contohnya untuk siswa, sebaiknya mengatur waktu belajar minimal 2 jam sehari agar hasil belajar lebih optimal. Untuk guru dapat memberikan motivasi dan tips manajemen waktu kepada siswa. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor lain yang juga memengaruhi nilai matematika seperti metode belajar atau lingkungan belajarnya.
Nah, selanjutnya ini ada bagian akhir yang membahas tentang daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka adalah daftar sumber atau referensi yang digunakan penulis saat menyusun karya ilmiah seperti buku, artikel, jurnal, atau website. Kegunaannya adalah memberikan penghargaan kepada penulis atau sumber yang dikutip, menunjukkan bahwa karya ilmiah dibuat berdasarkan referensi yang valid dan ilmiah, mempermudah pembaca untuk mencari dan memverifikasi informasi lebih lanjut. Yang keempat, menghindari plagiarisme atau menyalin tanpa menyebut sumber. Yang kedua ada lampiran, adalah bagian akhir dari karya ilmiah yang berisi dokumen atau bukti pendukung yang tidak ditampilkan di bagian utama karena terlalu panjang dan detail. Gunanya adalah sebagai bukti pendukung, memberikan kejelasan lebih lanjut, dan menunjukkan kejujuran dan keterbukaan. Sekian tentang karya ilmiah yang saya tunjukkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.